cara baca bid dan offer untuk mengetahui apakah akan turun atau naik, ya, teori yang paling gampang sebenarnya bisa dilihat dari susunan bid offernya. Ya, mungkin teman-teman udah tahu lah ya bid itu apa. Bid itu adalah jumlah orang yang ingin beli, antrian. Kalau offer ya sebaliknya, jumlah orang antrian yang mau jual. Nah, teori awal yang paling gampang ya, ini teori ya, pada praktek nggak sesimpel itu gitu ya. Jadi teorinya, kalau bidnya lebih besar dibandingkan offer, bahkan semakin besar lah, semakin besar selisih antara bid dengan offer, bidnya makin besar, maka peluang harga saham itu naik. Begitu pula sebaliknya, kalau kondisi offernya lebih besar dibandingkan bid, semakin lebar jarak offer yang makin besar, peluang harga sahamnya turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau teman-teman belajar ekonomi, mikroekonomi gitu ya, teori ekonomi, permintaan naik, harga jasa atau produk naik. Jadi kalau bidnya naik, ya harga sahamnya naik, itu teorinya. Itu pula sebaliknya, kalau supply-nya naik, harga barang atau produk atau jasa akan turun. Nah sama tuh, supply itu kan offer, penawaran. Jadi kalau yang jual makin banyak, peluang harga sahamnya turun. Itu teori bid offernya dulu. Tapi pada prakteknya itu berkembang. Jadi nggak sesimpel itu. Mungkin itu dulu sih yang bisa dipelajari. Karena kalau mau bahas bid offer kayaknya sampai besok pagi juga nggak kelar sih. Oke, berarti itu masuknya ke teori ekonomi dasar tentang permintaan dan penawaran, Om ya. Jadi semakin banyak Betul. permintaan pasti harga barang pasti akan naik, atau sebaliknya semakin banyak penawaran pasti harga barang itu bakal turun. Walaupun ya tidak seperti itu pada kenyataannya, tidak plek seperti itu ya, Om ya. Pada prakteknya nggak seperti itu. Oke. Terus ada juga nih pertanyaan dari Agustinus, investasi itu harus bisa baca laporan keuangan nggak sih, Om? Oh harus banget. Ya, kenapa? Kalau nggak kita nggak tahu dong ini perusahaannya bulan ini, di kuartal ini atau di tahun ini untung atau enggak. Karena kan kesuksesan kita dalam berinvestasi ialah ketika kita yakin dengan emiten yang kita investasi. Kalau kita nggak bisa baca laporan keuangan, kita kan nggak bisa tahu ya apa yang terjadi di laporan keuangan ya. Ya, ya namanya investasi bodong. Oke-okean aja kalau misalnya saham yang kita invest memang bagus gitu ya. Tapi kalau enggak, ya jadinya bukan investasi, jadinya judi ya. Betul ya. Jadi kalau orang bilang saham itu judi karena dia nggak menguasai, makanya dia bilang judi. Ya, bilang trading itu judi. Enggak judi kok kalau kita analisa. Tapi kalau Anda beli dengan harapan akhirnya besok naik, nah itu judi. Dan judi itu ya nggak boleh dilarang. Nah, tapi ada tipsnya. Om, saya misalnya bukan jurusan ekonomi buat teman-teman mahasiswa mungkin. Atau yang kerja, om saya kerjanya di bidang IT misalnya. Nggak ada sangkut pautnya nih dengan saham, dengan ekonomi. Nah, ada udah banyak beberapa aplikasi. Kayak paling gampang RTI Business ya, teman-teman tahu lah ya RTI Business ya. Itu aplikasi yang mungkin sering dengar, bisa bisa download di Google Play Store atau App Store. Nah, di situ mereka merangkum di setiap kuartal hasil dari laporan keuangannya. Ya dalam bentuk apa? Rasio-rasio. Ya, jadi kita tinggal belajar aja. Oh, misalnya PER-nya sekian, artinya apa? PBV-nya sekian. Lalu current rasionya misalnya berapa? Debt to equity ratio-nya berapa? Jadi sebenarnya udah banyak tools-nya sih. Cuman kita tetap harus belajar ini maknanya apa. Kalau DER-nya di atas 100 artinya apa? Jelek. Kalau DER di bawah 100 berarti perusahaannya sehat karena utangnya nggak terlalu dominasi. Nah, kayak hal-hal seperti itu. Oke, berarti membaca laporan keuangan dari sebuah perusahaan itu sangat penting karena kita membeli saham itu ya membeli sebuah perusahaan ya, Om. Jadi kita juga harus tahu di Betul, apa dan mereka itu untung atau tidaknya itu kita harus mengerti gitu, setidaknya. betul. Oke, terus selanjutnya kan Om Sel ini kan seorang trader ya. Nah, Om Sel ini tuh seorang trader yang apa? Misalkan kayak scalper, swing, atau one day trade. Boleh dijelasin nggak Om itu? Om itu tipenya. Oke,
Sebenarnya saya tipenya semua sih. Jadi kayaknya all roll nih. Saya invest juga ada berbarengan untuk kalau invest kan nggak perlu dilihat tiap hari ya. Jadi invest mayoritasnya trading. Nah, kalau ditanya scalping, swing, day trader atau apapun, saya semua juga. Cuman kalau untuk scalping situasional. Kayak contoh kayak waktu saya juara Mirai kemarin, ya saya full scalping. Tapi ketika bulan-bulan berikutnya jelek, saya nggak scalping. Kayak misalnya contoh nih, dari bulan April, Mei, Juni, tapi ini sekarang baru awal-awal Agustus, saya udah nggak jarang scalping. Saya mainnya lebih ke swing. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan market. Kalau marketnya enak, nggak apa-apa, kita hajar scalping aja, karena mendukung. Tapi kalau marketnya lagi dalam kondisi yang nggak terlalu baik, jangan dihajar. Ya kita mainnya santai, mainnya swing. Gitu. Jadi situasional. Ya, cuman kebanyakan saya lebih mainnya agak santai sih. Jadi nggak memaksakan hari ini beli harus jual hari ini. Nggak seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Om, bedanya antara swing trading sama investasi itu sih Om? Oh jelas jelas beda ya. Kalau swing trading jelas kita hanya patokan teknikal. Ya misalnya nih tipikal swing trader kan cuma dua sih. Dia buy on weakness, beli di support, jual di resist, atau buy on breakout. Ya beli di resist, ketika jebol harapannya bisa ke next resist kita lepas. Ya jadi kalau swing trader memang jangkanya memang agak panjang. Ya minimal yang mungkin di atas 2 minggu. Gitu. Intinya agak lama lah ya, nggak kayak main harian. Ya lalu yang membedakan ya swing trader pasti fokusnya teknikal. Kita lihat chart, kita nggak peduliin dalam tanda kutip ya. Oh teknikalnya bagus ya kita masuk. Karena sebenarnya ini fakta menariknya sih. Jadi kalau kita belajar Dow teori, ini Dow teori kan ada berapa poin? 6 poin kalau nggak salah. Nah, tadi kan salah satu poinnya kan trend harus dikonfirm sama volume. Ya. Nah, salah satu poin berikutnya ialah market price discount everything. Jadi sebenarnya harga suatu saham itu sebenarnya mencerminkan keadaan ekonominya, keadaan fundamentalnya, keadaan dia punya rumor dan sebagainya itu udah tercermin di harga saham. Jadi ketika kadang kita lihat emitennya breakout, kayak misalnya emiten batu bara awal tahun 2022 pada breakout, itu sebenarnya mencerminkan bahwa kinerja emiten batu bara bakal bagus di tahun ini. Dan terbukti indikator laggingnya apa? Laporan keuangan, pas laporan keuangan rilis, oh ternyata benar terbang. Yang mana membedakan kalau investasi kan dia investasinya berdasarkan laporan keuangan, gitu kan? Laporan keuangan muncul, kita baru beli. Tapi kalau swing trader kita lihat dari harga chartnya, respon seperti itu. Baik Om. Oke, mungkin teman-teman nih kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan nih teman-teman sebelum kita mungkin sampai jam 9 ya, maksimalnya, batas maksimal. Cuman situasional juga, kalau ada yang nanya, kita lanjutkan. Mungkin Oke, tadi saya mau jawab sih. Tadi saya ada sempat baca nih. Saya lupa dari siapa. Tadi dia bilang, kalau returnnya sebesar itu kenapa nggak masuk MI? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Pertanyaan menarik sih. Masuk akal juga gitu ya. Kenapa kalau bisa return 488% kok nggak masuk MI? Karena jelas gajinya nggak segede trading kalau Anda udah konsisten sebenarnya. Ya, jadi itu pertama. Kedua, kita bisa fleksibel. Ya, jadi seorang trader itu bisa dibilang profesi yang kayaknya hampir semua orang inginin sih. Contoh, Anda nggak perlu dalam tanda kutip jadi budak korporat, ya maksudnya Anda kerja di bawah bos, Anda kerja di bawah tekanan, Anda jadi nggak fleksibel. Kalau trading kan enak, ya bisa sambil duduk, sambil Netflixan, terserah gitu ya. Asal Anda udah ketemu metode tradingnya, ya Anda bisa cari untung. Tapi kalau kita kerja dengan orang, ya tentu challenge-nya lebih banyak. Ya itu menjawab pertanyaan tadi. Kenapa nggak masuk MI? Dan begini, kalau ditanya MI, ya ini juga mungkin ilmu ya. MI itu harus ada beberapa sertifikasi. Jadi Anda harus ikut sertifikasi itu. Apa? Anda harus punya izin WPPE, Wakil Pedagang Perantara Efek,
Kalau untuk yang menjamin emisi efek untuk di IPO ada WPEE ya. Lalu kalau untuk jadi manajer investasi, kerja di fund manager, WMI, Wealth Manager Investasi. Lalu mungkin ada sertifikasi Anda harus ikut CSA, Certified Securities Analyst, dan lain sebagainya. Jadi ya ribet lah. Iya, ribet-ribet. Dan ya saya pribadi pun ada sertifikasinya. Ya cuman apa namanya ya balik lagi lah. Kalau Anda udah kenal trading, saya yakin Anda nggak mau kerja sama orang. Nah, jadi entrepreneur lah istilahnya gitu. Oke, berarti karena udah konsisten ya, jadi bisa lebih besar lah penghasilannya daripada gaji gitu ya Om ya. Betul, betul. Kalau kerja kan jam 9 datang, pulang jam 5. Jadi kan ya saya yakin Anda lebih suka waktu fleksibel. Fleksibel, benar. Apalagi kan kita juga bisa sambil apa ya, kayak jalan-jalan sambil trading juga bisa ya. Betul, Nggak perlu betul. cuti, nggak Sambil perlu cuti. betul. Sambil usaha lain juga bisa kan. Anda buka usaha apa, itu bisa banget. Oke, mungkin kita kan misalkan kalau kita sebagai pemula ya, apalagi banyak mahasiswa juga, kita sebagai pemula dalam dunia investasi, ada nggak sih Om pesan buat kami gitu Om, bagi para pemula seperti kita ini? Oke, pesan saya pertama, jangan menganggap saham itu bisa bikin cepat kaya. Mungkin teman-teman yang udah sering di pasar saham, mungkin teman-teman kenal banyak influencer yang, wah kok dia bisa ya dapat profit sekian miliaran misalnya, atau kok dia bisa ya profitnya gila-gilaan setiap hari. Percayalah mereka, saya ataupun siapapun yang mungkin udah bisa konsisten, ada proses yang panjang gitu yang kita lewati. Ya meskipun kondisinya beda-beda ceritanya ya, cerita-cerita pahit. Cuman ada proses. Nah, prosesnya ini yang harus kita lihat. Jadi bagaimana kita mau jadi yang konsisten nantinya, ya maka kita harus lewati dulu prosesnya. Dengan cara apa? Kita bentuk dulu fondasinya. Mindsetnya kita betulin dulu. Basic dasar analisanya kita betulin dulu. Jangan kita baru belajar saham, tapi kita udah belajar misalnya Fibonacci. Wah itu udah lompat tuh. Anda aja support resist belum ngerti fungsinya apa. Anda belajar Fibonacci, itu udah pasti salah. Jadi fondasi-fondasinya dulu kita pelajari, basic-basicnya dulu, mindsetnya kita ubah, lalu kita belajar nextnya money managementnya. Ya jadi jangan pernah taruh telur dalam satu keranjang, itu kan slogan yang paling sering kita dengar. Ya, money managementnya kita atur, sisanya tinggal trial dan error trading system kita. Oh indikator ini gak cocok, buang. Coba lagi kombinasi indikator yang lain. Dan percayalah, one day itu pasti berhasil. Nah, lalu yang berikutnya, misalnya nih, Anda sama teman Anda tradingnya sama-sama tahun 2022 misalnya. Tahun 2023 teman Anda berhasil, Anda belum. Ya, Anda jangan membandingkan. Karena setiap orang punya proses, punya start yang beda-beda. Ya, ibaratnya bunga bermekaran di waktu yang tidak bersamaan, gitu kan. Jadi setiap orang punya prosesnya. Anda fokus sama diri Anda aja. Kalau mereka memang bisa profit duluan, ya mungkin rezekinya mereka, ibaratnya kayak gitu. Cuman satu hal yang pasti, konsisten dengan diri Anda, disiplin dengan diri Anda aja. Saya yakin one day pasti berhasil. Itu. Ya itulah pesan-pesan dari saya. Jadi jangan pernah menyerah lah intinya. Jadi harus tetap mencoba ya Om ya. Betul, harus mencoba dan ya pantang semangat, karena saya yakin ketika Anda belajar pasti akan ketemu titik terendahnya, kayak kisah-kisah sedih saya lah atau beberapa teman-teman yang lain, pasti Anda akan ketemu titik terendah tuh. Nah, bagaimana cara kita dari titik terendah itu bisa bangkit? Biasanya setelah dari titik terendah kita bisa bangkit, itu titik awal kita bisa konsisten. Biasanya seperti itu. Oke, berarti kita juga harus belajar dari kesalahan kita juga buat kita nanti biar sukses juga ya Om ya. Betul. Oke, terus betul banget. Dan ini ada juga nih, ada lagi pertanyaan nih Om dari Iqbal Rafadhani lagi. Apa pendapat Om Silent terhadap bandarmologi Om? Mungkin tahu cara maksimalinnya. Oke. Pendapat saya, pertama bandarmologi suatu ilmu yang sangat applicable sih.
ya, apalagi seperti yang saya bilang dulu, ilmu ini sangat akurat karena orang belum banyak bahas. Cuman sekarang kayaknya semua orang tahu gitu. Apa-apa bandarmologi. Apa-apa bandarmologi.